Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak semuanya kita bisa bertemu pada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sedang dalam keadaan bahagiakah? Insya Allah ya, semoga semuanya sedang dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak semuanya. Pada hari ini saya ingin berbagi tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya ibu-ibu. Temanya yaitu tentang manajemen diri dan emosi, pilar kesehatan mental ibu. Alhamdulillah teman-teman, ibu-ibu semua sudah pada hadir. Teman-teman dari Kala Cita, insya Allah hatur nuhun sudah hadir ya. Ya, untuk mengefektifkan waktu ya, di sini saya ambil tema manajemen diri. Insya Allah saya akan perkenalan diri dulu ya, teteh-teteh, mbak-mbak. Ya, perkenalan diri saya izinkan saya ingin memperkenalkan diri. Di sini saya hadir sebagai bagian dari amanah yang saya jalani di Ibu Profesional, Bunda Produktif, di ajang Hexagon City Virtual Conference, di mana acara ini adalah sebuah ruang belajar digital yang hangat dan kolaboratif bagi perempuan Indonesia, dan konferensi ini kembali hadir sebagai wadah kita untuk saling menguatkan, belajar, dan bertumbuh bersama. Dan insya Allah saya di sini izinkan tadi ya memperkenalkan diri saya dengan putra-putri. Saat ini ada 6 putra-putri sudah dianugerahi oleh Allah SWT. Ya, saya mengambil tema ini ya, teteh-teteh, mbak-mbak, ya terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, latar belakang. Nah, yang tadi ya, latar belakangnya sudah saya sebutkan di depan bahwa ini adalah amanah yang harus saya coba, walaupun memang ya deg-degan dan memang perlu persiapan ya. Insya Allah saya akan coba terkait dengan tema ini ya. Nah, berikutnya di sini akan saya tayangkan terkait dengan fakta seputar kesehatan mental perempuan. Nah, menurut data Indonesia.id, ada hasil survei ibu-ibu, teteh-teteh, terkait dengan deretan masalah kesehatan yang dikhawatirkan masyarakat. Di sini menunjukkan data bahwasanya pada periode survei 26 Juli hingga 9 Agustus 2024, kesehatan mental menempati posisi pertama yang membuat kekhawatiran masyarakat, yaitu posisinya 45% ya, ternyata cukup tinggi. Nah, kemudian ada lagi fakta berikutnya terkait kesehatan mental, yaitu di sini juga ada data lagi ya, teteh-teteh, ibu-ibu, terkait 50% ibu rumah tangga ternyata didiagnosa menderita depresi. Kemudian juga 28% ibu rumah tangga didiagnosa menderita kecemasan. Dan 19%-nya merasakan kemarahan atas masa lalunya. Di sini dilansir dari Merdeka.com. Nah, banyak lagi fakta berikutnya. Coba kita kupas dulu fakta-fakta yang ada ya. Di antaranya, nah di sini ada lagi data terkait fakta kesehatan mental. Ternyata ada juga ya di sini perbandingan terkait bagaimana kondisi yang dialami oleh ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Nah, ternyata ada beberapa penyebab gangguan kesehatan mental pada ibu rumah tangga dan ibu bekerja yang ternyata ada hal-hal yang mendasar ya, ada perbedaan mendasar. Pada sosok ibu rumah tangga, di sini ternyata ibu rumah tangga banyak mengalami masalah. Yang pertama adalah kurang interaksi sosial. Ya, karena kita tahu ya, ibu rumah tangga itu berkutat dengan kegiatan rumah tangga sehari-hari ya. Dari mencuci baju, mencuci piring, memasak, mengasuh anak, yang ruang lingkupnya di dalam rumah. Sehingga interaksi sosial seorang ibu terkadang tadi ya, kurang berinteraksi dengan dunia luarnya karena sibuk dengan urusan domestik. Nah, kemudian yang kedua, ibu rumah tangga pun ternyata tadi memiliki ekspektasi yang berlebihan. Artinya, saya ini harus bisa menyelesaikan urusan dalam rumah. Dan ternyata ibu rumah tangga cenderung mengabaikan kepentingan
dirinya sendiri gitu ya. Yang penting adalah tadi di mana kewajiban dia tertunaikan dengan baik. Nah, jadi itu di antara dua faktor ya. Yang ketiganya ternyata di sini pun seorang ibu yang mengalami ketahanan kesehatan mental yang kurang kuat ya di sini manajemen stresnya ternyata kurang baik. Ya bisa jadi tadi ada beberapa hal yang sangat berpengaruh ya terkait dengan bagaimana dia mengatur dan memanage kegiatannya sehingga akhirnya menimbulkan stres ya, kondisi yang stres. Nah, apalagi ditambah faktor berikutnya adalah tidak adanya bantuan atau dukungan dari pasangan maupun keluarga. Sehingga ibu rumah tangga sangat kelelahan ya menghadapi rutinitas 24 jam yang dia lakukan dari bangun tidur hingga kemudian tidur lagi. Segala aktivitas dihandle seluruhnya oleh ibu rumah tangga. Nah, bagaimana dengan ibu bekerja? Ibu yang bekerja di sektor publik ternyata juga bisa mengalami tadi ya gangguan kesehatan mental, di antaranya adanya faktor lingkungan kerja yang tidak nyaman. Ya kita ketahui bahwa seorang ibu yang bekerja tentunya dia tadi ya di lingkungan bekerja yang beraneka ragam, belum tentu yang mendukung dengan kondisi-kondisi mentalnya. Nah, lebih lagi tuntutan pekerjaan yang dia hadapi di kantor tentunya cukup berat ya, karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tuntaskan di tempatnya bekerja. Nah, hal ini pun akan menambah tadi ya gangguan kesehatan mentalnya ketika manajemen waktunya bagi seorang ibu yang berperan ganda di sektor publik gitu ya, itu manajemen waktunya kurang baik. Jadi artinya saat dia belum bisa memanage waktu dengan baik, maka peran gandanya di ruang publik dan domestik tentunya tadi akan menimbulkan gangguan bagi kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, di sini sama bagi seorang ibu yang bekerja di ruang publik dan juga tadi ibu rumah tangga, sama-sama tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Jadi fakta-fakta terkait kesehatan mental ibu ternyata kedua ibu yang ada di dua ranah ini sama-sama tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Nah, adakah fakta-fakta lain seputar kesehatan mental seorang ibu? Coba kita lihat fakta berikutnya. Nah, ini saya juga mendapatkan data terkait masalah kecemasan dan juga masalah depresi. Ternyata di sini ada lingkaran yang berwarna biru. Di sini menunjukkan 71,7% itu memang ada masalah kecemasan ya di antara tadi ya ibu-ibu dan juga perempuan-perempuan yang mengalami kecemasan. Dan berikutnya ternyata angka tadi ya kecemasan 71,7%, sedangkan di sini juga ada masalah depresi sebanyak 72,9%. Nah, ini fakta seputar jenisnya ya, ada masalah kecemasan, masalah depresi. Nah, kita coba cek data berikutnya ya, data seputar ya, ternyata saya mendapatkan juga data masalah psikologis ya. Pada saat dulu ada COVID pandemi di Indonesia, kita tahu selama 2 tahun ya terjadi COVID di sini ada data, ada swab periksa ya, di mana pada periode Maret 2020 hingga Maret 2022. Nah, ini ada di antaranya adalah 14.988 melakukan swab periksa, ternyata didapat data yang berwarna pink ya, keunguan, ini perempuan itu sebanyak 75,8% yang melakukan swab periksa dan laki-laki sebanyak 24,2%. Nah, dari data yang ada, kemudian diolah di sini, kita dapati ternyata di lingkaran yang berwarna biru, nah ini sungguh luar biasa, ada hasilnya. Di sini Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan 22,7%. Nah, berikutnya ada provinsi yang kedua ya, di situ apa? Provinsi DKI Jakarta dan seterusnya ada provinsi lainnya. Nah, di sini sangat signifikan ternyata tadi ya dari masalah psikologis tadi sebagian besar memang terjadi pada perempuan. Nah, bagaimana data berikutnya? Coba kita cek lagi data berikutnya. Nah, ternyata data juga di sini presentasi populasi dengan risiko kesehatan mental tinggi di Indonesia ditempati ya di sini pada tahun-tahun ini.
2001, 2002, 2003, 2024. Nah, di sini ada sebenarnya perbedaan atau istilahnya ada di sini. Indonesia berhasil sebenarnya membuat langkah luar biasa dalam mengatasi tantangan kesehatan mental selama 4 tahun terakhir. Yang grafiknya tadi kita lihat, ya meski pada faktanya 56% dari penduduknya masih beresiko tinggi. Nah, angka ini menunjukkan perubahan pesat ya. Jadi di 2023 menuju 2024 tadi ada 17% perubahan. Jadi artinya angkanya menurun. Nah, bagaimana data-data ini? Masih banyak ternyata data terkait kesehatan mental dunia. Nah, kita coba bandingkan kesehatan mental di Indonesia dengan dunia pada tahun 2020. Nah, ini ibu-ibu bisa melihat bahwa kesadaran sehat mental itu menjadi salah satu jenis program promosi dan pencegahan kesehatan mental dunia yang paling tinggi. Nah, kemudian kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini ada jenis program promosi dan pencegahan kesehatan mental dunia. Di sini ada di Zoom ya, di dunia itu ada program untuk kesehatan mental ibu. Nah, jadi ada jenis program ya, ini masuk 7 besar ya, kesehatan mental ibu. Nah, itu mungkin ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak semua sekalian, kita mendapati data terkait dengan kesehatan mental ibu ya. Ternyata cukup besar data apa ya yang melibatkan atau tadi perempuan-perempuan, ibu-ibu terlibat terkena gangguan kesehatan mental. Ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Ya. Nah, ini kita mulai masuk ke analisis. Nah, tadi analisisnya mengapa ibu-ibu rumah tangga itu ya terdampak atau terjadi gangguan mental. Nah, ibu-ibu bisa kita lihat ya, ternyata yang faktor utama adalah seorang ibu itu melakukan pekerjaan fisik secara terus-menerus. Nah, di mana kita bisa lihat mayoritas pekerjaan yang biasa dilakukan ibu rumah tangga tadi ya, adalah pekerjaan fisik. Dia mayoritas. Nah, seperti apa Bu contohnya teteh-teteh? Di sini mencuci baju ya, kemudian mencuci piring, menyapu, mengepel, menggendong anak, memasak, pergi belanja. Nah, pekerjaan tersebut sambung menyambung dari pagi hingga malam, seakan tidak ada habisnya. Kalau saya tugasnya ditambah lagi dengan antar jemput anak sekolah, mungkin itu ya. Nah, jadi aktivitas fisik yang dilakukan oleh ibu rumah tangga tentunya akan membuatnya kelelahan dan bisa menyebabkan stres pada ibu rumah tangga. Apalagi ibu rumah tangga tidak memiliki hari libur. Nah, ini faktor yang pertama ya, teteh-teteh. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang kedua, di sini bisa kita lihat ternyata di faktor minimnya interaksi dengan orang lain membuat ibu yang bekerja di rumah lebih rawan mengalami stres jika dibandingkan dengan ibu yang bekerja di luar. Nah, salah satunya karena minimnya interaksi dengan orang luar. Nah, kalau bagi ibu yang bekerja di rumah ini, kan mereka faktanya ya lebih banyak berinteraksi dengan anak dari pagi hingga malam. Nah, tadi ya belum lagi tambah wilayah kerjanya yang sempit dan hanya sekitaran rumah saja. Nah, kalaupun berinteraksi dengan tetangga, tentu tidak bisa terlalu lama karena banyak pekerjaan rumah yang menanti. Nah, ini faktor yang ketiga yang menimbulkan tadi ya gangguan kesehatan mental. Yang ketiga itu memiliki ibu-ibu tadi, ibu-ibu rumah tangga memiliki sedikit waktu untuk dirinya. Nah, ini. Ternyata ya ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak semua memiliki pekerjaan yang terus-menerus dilakukan membuat waktu ibu untuk dirinya sendiri sangat minim atau bahkan tidak ada. Semua waktunya ia dedikasikan untuk suami dan anak, bahkan merasakan waktu mandi yang cukup dan rileks pun tidak bisa. Mungkin bahkan tidak bisa mandi ya ibu. Nah, minimnya waktu luang untuk sekedar me time, ini akan membuat seseorang rentan mengalami stres dan depresi. Nah, apalagi di Indonesia ada kalimat yang lazim didengungkan bahwa ibu itu nggak boleh sakit. Ketika ibu demam, kepala pusing, hidung pilek, ibu harus tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ada mungkin ya yang seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi kita harus mensugesti diri bahwa kita tuh baik-baik saja, kita harus cepat sehat gitu ya. Nah, ini ibu-ibu faktor yang ketiga. Nah, bagaimana dengan faktor yang keempat? Nah, di sini kita, ibu rumah tangga, banyak melakukan aktivitas mental juga Bu, ternyata dengan pikiran yang terus-menerus tadi ya. Contohnya apa Bu? Nah, di sini kan tadi ya, ternyata kita tidak hanya aktivitas fisik saja,
Nah, ibu rumah tangga setiap harinya harus memutar otak untuk mengelola keuangan rumah tangga. Betul nggak ya, teteh-teteh, mbak-mbak? Memikirkan menu masakannya setiap hari gitu ya. Nah, kemudian tadi apalagi jika anaknya nggak mau makan, harus ada ide-ide kreatif gitu ya. Nah, belum lagi harus menemani anak mengerjakan PR atau juga les-les ya dan sebagainya. Nah, apalagi kondisinya jika ditambah dengan adanya masalah finansial dalam keluarga. Nah, ini tentunya kondisi ini bisa membuat emosi ibu semakin tidak stabil. Nah, ada faktor lagi yang kelima. Ternyata setelah dari faktor 1 dan 4, keadaan yang terjadi tadi bagi seorang ibu adalah tidak adanya apresiasi ya, tidak adanya apresiasi. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang jarang mendapatkan apresiasi terhadap apa yang ia lakukan setiap harinya. Bahkan untuk sekedar ucapan terima kasih. Nah, seorang ibu tetap dituntut ikhlas lahir batin dalam melakukan pekerjaan rumah tangganya. Sehingga ia pun dituntut untuk tidak mengharapkan balas jasa dari orang-orang terdekatnya. Nah, tidak ada apresiasi ini membuat ibu semakin minder dan insecure dengan pekerjaan yang dilakukan. Betul nggak, teteh-teteh? Kadang-kadang sebagai ibu rumah tangga ya, kerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Nah, itu kan kadang-kadang ada rasa seperti itu ya. Nah, jadi ibu rumah tangga merasa dirinya tadi ya hanya berkutat di rumah, tadi ya tidak ada apa-apanya gitu ya dibandingkan dengan ibu yang bekerja di luar rumah. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi yang berikutnya. Nah, ini tadi ya, ketika poin berikutnya, Ibu tambah tertekan ketika ada tanggung jawab berlebih. Coba ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak sekalian, jika anak sakit, terus kemudian ada kondisi anak kurang pintar, anak nggak mau makan, anak susah diatur, yang ditanya siapa? Kadang-kadang ini semua kembali kepada ibu ya. Semua hal buruk yang terjadi pada anak dibebankan pada seorang ibu. Pada kondisi ini, ibu akan mengalami penghakiman ganda. Penghakiman dari lingkungan, serta juga penghakiman dari diri sendiri. Rasa bersalah dan penyesalan sudah cukup membuat seorang ibu terluka dan menangis. Dan ini masih ditambah lagi dengan penghakiman dari lingkungan yang membuat seorang ibu semakin terpuruk. Nah, lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ternyata ibu-ibu harus bisa mendeteksi. Apabila pada dirinya mengalami hal-hal seperti ini, harus waspada ya teteh-teteh, ibu-ibu, mbak-mbak. Yang pertama, jika tidak bisa mengontrol emosi. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, terjadi gangguan pola tidur. Nah, atau yang ketiga justru malah kecanduan medsos ya. Nah, yang keempat ada sakit punggung bawah. Nah, itu karena kelelahan. Nah, kemudian ditambah lagi Bu, ada kehilangan ketertarikan pada lingkungan dan pasangan. Kadang-kadang udah cuek gitu ya. Nah, di sini dijelaskan apabila seorang ibu mengalami ciri-ciri di atas, ada baiknya untuk berkomunikasi dengan suami perihal apa yang dialami dan dirasakan. Karena apabila tidak segera ditangani, khawatir akan berdampak semakin buruk bagi kesehatan fisik dan juga sekaligus mental. Ya. Nah, kemudian di sini kita apa yang harus dilakukan? Nah, ini ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak semua. Di sini kita di sini juga kita harus juga ya melihat bahwasanya solusi yang harus kita lakukan apa? Yang pertama adalah me time. Nah, me time di sini berarti misalnya teteh-teteh, ibu-ibu ingin melakukan misalnya ingin ngeteh, ngopi atau dan sebagainya ya, itu lakukan gitu ya, karena itu untuk me time. Nah, yang berikutnya tadi ya terkait dengan apa yang harus dilakukan adalah terkait dengan tadi it's okay not to be okay. Jadi ada sesuatu yang harus kita pahami bahwa di saat kita mengalami tadi sesuatu yang tidak nyaman gitu ya, itu it's okay untuk kita akui ya bahwa kita sedang nggak baik-baik aja. Misalnya kita kelelahan ya, kita mengalami kelelahan, kita harus jujur ya itu untuk mengakui bahwa kita itu sedang capek, gitu, kita butuh bantuan dan sebagainya, gitu ya. Di ini ya, di poin it's okay not to be okay. Nah, yang ketiga tidak lupa juga konsultasikan ke psikolog profesional. Ketika semuanya sudah tidak bisa diatasi ya, tidak usah malu, tidak usah sungkan. Kita butuh bantuan ke tenaga profesional ya, ke tempat yang tepat untuk menerima curahan hati kita mungkin ya, cerita kita hanya perlu didengar. Nah, disinilah
sangat penting untuk menghubungi tadi ya psikolog profesional. Nah, kemudian berikutnya, nah di sini ya peran suami yang dapat dilakukan ini ada nih. Peran suami yang harus dilakukan, apa yang harus dibantu pada para istri ketika tadi melihat ada gejala ciri-ciri tekanan atau tadi ya kesehatan mentalnya mulai terganggu, maka upayakan untuk dapat membagi pekerjaan rumah tangga. Nah, di sini membagi pekerjaan rumah tangga tentunya tadi ya kan banyak pekerjaan rumah tangga, misalnya ya, kalau begitu bagian yang menjemput misalnya sama ayah saja gitu ya. Tidak usah oleh umi gitu ya atau ibu gitu ya. Atau juga tadi bagian misalnya membuang sampah yang hanya sepele. Nah, mungkin itu bisa dihandle oleh ayah atau juga tadi ya kalau peran suami kurang optimal bisa juga berbagi dengan anak-anak. Gitu ya. Ketika anak-anak tadi sudah besar-besar bisa diikut dilibatkan dalam membagi pekerjaan rumah. Nah, yang kedua itu memberikan apresiasi. Nah, di sini apresiasi bisa bentuknya dengan ucapan ya atau juga dengan perbuatan. Nah, kalau dengan ucapan berarti kan ada rasa misalnya ada ucapan terima kasih ibu atau terima kasih umi gitu ya, terima kasih istriku gitu ya. Nah, itu apresiasi ini meskipun sederhana nampaknya tadi ya itu sangat berperan loh gitu ya bagi seorang istri ya ketika diberikan apresiasi. Jadi tidak hanya diam saja gitu ya. Atau tadi dengan apresiasi yang bentuknya tindakan misalnya, ayo ibu kita sudah lelah nih seharian atau dalam satu minggu kita break dengan makan di luar atau dengan tadi ya hal-hal yang surprise lainnya. Nah, tentunya peran suami juga dapat dilakukan dengan cara, nah ini ada cara deep talk dengan istri. Nah, kadang-kala tadi ya seorang istri yang sudah kelelahan itu tidak mampu lagi berkata-kata ya karena sudah lelah. Nah, saatnya tadi pasangan atau suami itu bisa juga tadi melakukan deep talk dengan istri. Ya artinya ketika misalnya tadi ada ungkapan misalnya sapaan ya, ibu saat ini udah lelah ya, kalau udah lelah istirahat ya. Nah, sederhana tapi dengan misalnya tadi ada apresiasi juga dengan deep talk tadi ya, itu insya Allah dapat membuat seorang istri tadi ya turun ya tingkat gangguan mentalnya ya, tingkat rasa depresinya gitu menghadapi kegiatan sehari-hari. Nah, bagaimana berikutnya? Nah, kita sampai di kesimpulan, ternyata menjadi seorang ibu rumah tangga memang pilihan ya, artinya kita ya tadi bisa memilih untuk menjadi rumah tangga, mau jadi ibu rumah tangga yang berbahagia gitu ya, dengan terus menjaga kesehatan mental. Nah, gitu ya, itu adalah pilihan ada di tangan kita. Artinya seorang ibu itu ya harus melakukan pilihan, harus memutuskan apakah dia mau bahagia atau tertekan gitu ya. Karena tadi ketika ibunya bahagia, nah itu sangat penting ya untuk nanti mewujudkan anak-anak dan keluarga yang berbahagia juga. Nah, di sini banyak sekali cara ya tadi sudah diungkapkan, tapi ini saya kasih gambaran ada cara mengatasi untuk tadi ya agar ibu bahagia, kemudian dia bisa istirahat menjeda diri di antara kesibukan, misalnya istirahat tadi ya, ibu yang memilih. Ibu harus berani melakukan pilihan bahwa saya harus istirahat dulu, harus menjeda dulu gitu ya, agar tidak terlalu lelah. Nah, kemudian tadi ada aktivitas-aktivitas untuk tadi memprioritaskan kesehatan mental kita karena pilihan itu ada di tangan kita gitu ya. Kita harus bisa melakukan hal-hal positif. Nah, di antaranya di sini ada olahraga, kemudian ada aktivitas misalnya tadi istirahat dari gadget karena kalau kebanyakan lihat gadget ternyata ibu-ibu itu juga tidak selalu positif ya, tidak ini ya, malah kita overload informasi gitu ya, atau bahkan juga tadi malah scrolling yang tidak berguna. Nah, yang tidak kalah penting adalah juga bersosialisasi ya ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak dengan orang-orang terdekat kita gitu ya. Jadi artinya kita perlu sekali ya punya komunitas. Jadi tidak hidup sendirian. Kalau ada komunitas artinya kan kita tadi ya bisa sharing kalau ada masalah ya, kita bisa berbagi ilmu ya. Nah, artinya di sini sangat penting ya untuk bagi ibu-ibu semua agar teteh-teteh semua kita tetap dalam kondisi waras gitu ya. Alhamdulillah semoga
dengan presentasi yang saya berikan ini setidaknya dapat bermanfaat ya, untuk kita semua gitu. Dan untuk teteh-teteh, ibu-ibu jangan lupa saya akan kirimkan di sini feedbacknya ya ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak, bagi yang sudah menonton mohon diisi feedbacknya. Ya, insya Allah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mangga saya beri kesempatan untuk tadi feedback, mohon untuk kembali diisi. Ya. Ya, ya, insya Allah karena waktu jualah yang memisahkan kita, sharing kita hari ini, siang ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih teteh-teteh, mbak-mbak yang sudah support doanya, support dengan segala chat waprinya yang membuat saya semangat. Kadang-kadang di rumah itu bingung harus melakukan apa, terlebih sebelum tampil saya 4 harian sakit batuk dan flu, dan ini masih agak-agak pilek gitu ya. Alhamdulillah bisa tampil hari ini. Jazakumullah khair untuk semuanya, juga tim ini ya warrior dan juga teteh-teteh semua, hatur nuhun, terima kasih semua. Saya ucapkan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording mana? Ini belum klik.